Kian. Kalau raja terakhir dulu SSL sempat nggak lulus, tapi Merson lulus lah ya. Meskipun berasap lah ya. 5 kali tapi. Mamam tapi ya. 5 kali. Beruntungnya, selama subwoofer yang kita gunakan itu masih konvensional, artinya dia omni. Waktu kamu nonton konser atau duduk atau bahkan festival gitu ya, nggak usah udur-uduran, nggak usah saling berdebat. Punya enak banget tadi suara. Enggak, menurut gua nggak enak. Selera lu rendah. Enggak. Kadang posisimu di mana gitu kan ya. Kalau kita punya subwoofer satu, kita tumpuk, maka di near field itu berasa. Oke. Selalu berasa, tambah keras. Halo netizen se-Indonesia Raya. Wah, akhirnya setelah berminggu-minggu kita keselip-selip mencuri di tikungan banyak konten-konten. Mohon maaf, ampun. Jadi sebelumnya karena ada banyak konten yang harus kita naikkan sehingga sambungan tentang block versus line array sempat kelewat lama. Masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner Push. Nah, dalam konten berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Tapi mohon maaf netizen se-Indonesia Raya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Jadi kita sudah konten beberapa minggu yang lalu, begitu balik lagi kita buka lagi ternyata mohon maaf sekali lagi. Pak RT bajunya cuma 1. Jadi gila lu, nggak malu lu, baju sama sarung masih sama aja lagi. Enggak, kan memang mau jadi trademark. Continuity. Jadi gue yakin nih, lu tadi gue teleponin pasti lu lihat video kita yang sebelumnya. Oh, sudah pasti. Gue pakai yang sama deh. jadi trademark. Waduh, padahal gue udah pakai berani belajar audio di sini gitu. Tapi Pak David, wah ini seru banget. Beberapa minggu yang lalu kolom komen sampai banjir. Wah, pokoknya rame semuanya gitu ya. Yang blok ini ya. Blok line. Block versus line. Nah, waktu itu kita sempat janji ini Pak David. Bagaimana simulasinya kalau misalnya ini per 8 box block array sama 8 box line array. How's the difference? Silakan Pak David. Yang jelas harus sudah nonton yang pertama ya. Nah, jadi kalau netizen se-Indonesia Raya yang belum nonton, udah matiin dulu deh. Nonton dulu yang sebelumnya. Kadang kita harus belajar kembali bahwa dasar keilmuannya memang audio itu tidak luput dari sine wave. Nah, sekarang ketemu lagi, ya kan? Sudah jelaskan tadi. Cepet amat. Hebat kalau bisa begini. Karena logika ini memang dalam ya. Cuman kalau orang bilang sulit, saya bilang tidak sulit. Asal perlahan-lahan gitu ya. Saya kembali lagi ke bagaimana dua buah loudspeaker itu saling meng-cancel atau saling meng-add dalam hal ini menambah SPL atau saling menghilangkan SPL. Ya, jadi bagaimana dua speaker itu meng-add, maksudnya menambahkan SPL atau bisa saling menghilangkan, meng-cancel gitu atau saling meng-cancel. Dan saya ulang lagi, belum tentu kita membeli subwoofer itu buat menambah SPL. Belum tentu. Justru kita mau menghilangkan coverage di area tertentu supaya dia punya direct. Nah, tidak berlama-lama bahwa semakin banyak yang kita jejerkan, baik yang line ataupun yang block. Ini contohnya langsung kita spesifik 8 buah ya Pak ya. 8 buah benar-benar dalam format box gitu ya. Blok ya. Ini kira-kira seperti ini berarti ya. Nah, itu sebenarnya isinya 8 buah subwoofer. Isinya ini 8 subwoofer in block array. Gitu. Wah, ternyata nih ya, lihat netizen ya, gambarnya narrow juga ya Pak ya. Narrow. Enggak bulet let gitu ya. Kan kesimpulannya semakin banyak, semakin narrow. Oke. Bukan begitu ya? Ya. Begitu kan? Semakin narrow, walaupun lalu ada bocoran-bocoran kemana-mana. Gitu. Ya. Saya saking seringnya mengajar ini karena ternyata membludak gitu ya. Jadi, oh begitu ya? Waduh, ternyata gitu loh. Intinya tetap omni 360 derajat tapi makin narrowing gitu ya. Makin narrowing dan makin banyak yang
Kalau semakin panjang, artinya semakin banyak yang kita array, gitu ya. Itu yang sudah jelas, dan kita masih berbicara line loh. Ya. Jadi satu garis. Kita belum berbicara bagaimana kalau dibuat melengkung gitu misalnya. Ya. Gitu ya. Satu di sini, satu agak di sini, satu agak di sini. Dia nanti akan mempunyai sifat yang berbeda lagi. Tapi untuk sekarang pertemuan yang kedua ini, gitu. Ya. Nanti pertemuan yang ke-263 baru kita baru lupa. Karena tidak berasa kita udah bertahun-tahun loh ini begini-begini. Ya. Gitu. Namanya juga podcast sama raja terakhir. Itu pokoknya sampai terakhir gitu. Iya betul. Gitu. Jadi tadi yang blog kan, gambarnya kayak gitu kan Pak. Boleh langsung netizen kepengen lihat kalau yang formatnya line supaya tahu perbandingannya ya. Kira-kira kalau 8 subwoofer dalam format line itu ternyata seperti ini. Gitu. Nah. Ya, begitu. Dan dalam dunia ini kita perlu bandingkan. Ini yang line, ini yang block. Penjelasannya gimana nih Pak antara block versus line dalam 8 subwoofer ini? Ya, jadi supaya ada perbandingannya, kita buat yang kiri misalnya yang line, gitu kan. Yang kanan yang block. Langsung kita buat simulasinya ya. Jadi berarti tampilannya ternyata jadi seperti ini. Seperti ini. Gitu. Kan gitu kan? Ya. Jelas sekali. Dan yang terpenting adalah kita mengerti dan harus mengerti ada istilah lagi near field dan far field. Itu yang harus kita terapkan. Penjelasannya gimana sih Pak? Jadi bagaimana kondisi SPL di near field. Anggaplah near field itu 5 meter kalau di sini. Karena near field jarak dekat. Jarak dekat. 5 meter tuh cukup dekat lah. Cukup dekat. Dibanding 65 meter. Far field, jarak jauh. Kita anggap 65 meter. Gitu. Dan kita berbicara frekuensi rendah ya. Frekuensi rendah. Itu di near fieldnya perbedaannya seperti apa? Yang line dengan yang block. Di far field-nya perbedaannya seperti apa? Yang line dengan yang block. Coba sekarang berarti kita perbedaannya tuh dalam arti mana yang bisa memberikan SPL lebih tinggi. Begitu. Gitu ya. Ketika far field 65 meter ini yang block array atau yang line array. Gitu ya. Kalau kita mau melihat prediction software-nya jelas sekali di situ. Kita gitu coba simulasikan ternyata ini kira-kira blok ternyata datanya bisa seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada Pak ya, ternyata cuma 87,2 dB. Gitu. SPL. Begitu ya. Jadi ini penting sekali bahwa ketika satu subwoofer dari format yang ini block array ini yang sudah perbandingannya ya. Tapi kalau tadi satu-satu dulu nih. Tadi satu-satu. Tapi kalau per 8 box per 8 subwoofer dalam format block dengan jarak 65 meter ternyata menghasilkan 105,2 dB. Itu kalau yang block ya. Yang lain 105,1, anggaplah sama, 0,1 bedanya. Ingat, ini di far field. Ya, sudah jelas-jelas ada buktinya gitu. Di gambar di bawahnya situ ada buktinya bahwa di 65 meter itu sama SPL-nya. Wow, jadi sebetulnya antara block dan line surprisingly ternyata untuk far field sama. Kalau kita bicara tentang SPL yang dihasilkan, podo wae. Yang beda coveragenya, ratanya, terus bagian-bagian mungkin ada banyak yang filternya atau betul. Gitu ya. Kalau itu kita mesti pisahkan ya. Kita pisahkan yang 8 bagaimana, yang blok, yang 8 buah, yang lain bagaimana. Dan ini itu berbasis jelas dengan data ya. Jadi berdasarkan simulasi. Ini bukan bohong. Ternyata mau block array, mau line array dalam format itu
hasilnya podo wae. Sama saja di far field. Ya, ya. Gitu ya. Kalau kita mau langsung lagi di bawahnya, di bawahnya ada lagi kalau dia di near field. Dalam hal ini menyebutnya di 5 meter. Jadi SPL is not the same in near field. Kalau di near field dia menjadi tidak sama. Mana yang bisa memberikan SPL lebih dengan jarak 5 meter sama-sama menggunakan 8 subwoofer. Yes. Baik yang di block array maupun di line array. Yes. Berarti sama seperti tadi, cuman di near field ternyata itu untuk yang block itu 128,9 dB SPL, sedangkan yang line itu 120,1 dB SPL. Wow. Nih ya kalau nggak percaya hasilnya seperti ini, Son. Nah, berbeda. Itu perbandingannya. The SPL is not the same in near field. Wow. Nah, bahasan near field, far field ini penting. Iya, jadi pada jarak yang jauh ternyata hasil SPL-nya itu sama beda-beda tipis, bahkan hampir sama. Tapi di near field jarak dekat ternyata beda jauh loh. Bedanya jauh. Meskipun ketika sama-sama satu subwoofer masih sama. Tapi semakin banyak subwoofer yang di array bersama, ternyata itu dia membuktikan bahwa block array ternyata bisa lebih kenceng. Begitu. Dan ini bedanya, wow, 8,8 dB loh, Pak. Anggaplah 9 dB. Berarti 9 dB. 3 step lebih. 3 kali power M sistemnya. Ya, kalau 8 dB itu benar-benar misalnya powernya anggap powernya 1000 deh biar gampang 1000 gitu ya. Biar gampang, berarti untuk lebih 9 dB itu kita perlu 1000 kali 2 lagi. Ya, kali 2 kan sudah 1000 kali 2 2000 kali 2 lagi. Iya, 4000. Kita perlu 4000 untuk menjadikan perbedaan 9 dB. Wow. Jadi berurusan dengan power. Bukan 3 kali lipatnya loh ya, tapi 4 kali lipatnya. Bisa begitu? Gitu. Ya, hampir ya. Yes. Jadi memang subwoofer ini memakan power yang cukup besar. Ya, lain dengan Twitter gitu loh. Gitu loh maksud saya. Ya. Dan saya buka lagi nih, kembali lagi ke awal supaya tidak lupa. Ya. Bahwa tetap rule number 1 dalam dunia line source, dalam dunia straight line source. Ya, dalam dunia itu selalu ada perkataan bahwa jarak antar komponen supaya menjadi ada efek line array. Itu Harry Olson itu pada tahun 1947 itu ingin membuat efek line array yang utamanya itu adalah bagaimana supaya saya meng-array loudspeaker sehingga vertical dispersionnya itu yang tadinya kalau satu buah menyebar kemana-mana, begitu ditumpuk, 2 saja ditumpuk, dia lumayan menjadi gitu. Malah makin narrow loh, gak? Narrow. Iya, tajam gitu. Semakin banyak, semakin narrow. Iya. Jadi kalau kita perhatikan line, kita ngomong line loh ya. Karena hati-hati. Array itu kita bisa bilang saya pakai line array. Tapi konfigurasinya bukan line, bukan garis. Jadi kalau kita lihat dari pinggir itu bukan garis, tapi dia seperti huruf J dari samping loh. Jadi dari atasnya lurus, ntar ke bawahnya gitu. Ya. Betul nggak? Jadi kita sebut G shape. Makanya disebut J gitu ya, karena bentuknya kayak huruf J. Iya. Yang lebih gundeng lagi, itu benar-benar curve. Oh ya, melengkung banget. Melengkung banget. Dan semua itu ada sebabnya mengapa begitu. Ya. Begitu loh ya. Jadi bukannya kita harus mengerti pin nomor 1, pin nomor sekian yang ada di bracketnya paling atas ya. Apa istilahnya itu? Bracket paling atas. Flying bar itu menentukan juga di titik yang mana. Ya. Demikian pula setiap loudspeaker itu ada pin. Ya.
Karena banyak parameter yang harus dipertimbangkan. Audiens paling depannya jaraknya berapa, dia setajam apa tekuannya. Paling atas harus nembak ke titik paling jauhnya di mana. Itu gitu kita kan. hanya bisa prediksi. Ya. Kalau mau cepat. Ya. Menggunakan Prediction software gitu ya. begitu. Ya. Jadi begitu pentingnya simulation software. Ya. Semakin canggih prediction software untuk mensimulasikan apa yang terjadi jika ini saya gantung 12 meter dengan jumlah box 8. Saya gantung 12 meter dengan jumlah box hanya 4. Ya. Jangan pernah apa yang terjadi saya gantung di 8 meter sebuah box, bukan array namanya. Ya. Saya ulang terus. Ya, ya. Array lebih dari 1. Ya, nah makanya itulah pentingnya Pak, karena kan banyak yang wah speakernya mahal, kenapa harus build up mahal? Nah, riset hal seperti inilah yang membuatnya mahal, karena speaker branded, premium, build up itu tuh memang mereka sudah diperlengkapi dengan loudspeaker prediction software-nya, Yes. sehingga mereka mau nambah satu, kemiringan sedikit, detail, ditambah, titiknya digeser, Yes, pinnya, beda semua. semuanya langsung kita bisa berubah. Yes. Bukan kita tidak mendukung, wah produksi lokal dong Pak, Promedia harusnya dukung support ini. Kita sangat mendukung produk lokal, tetapi tidak boleh melupakan kaidah-kaidah ilmiah yang harus masuk ke loudspeaker prediction software. Misalnya Pak, kadang wah kan kita belum kuat, belum mampu punya MAPP 3D kayak Meyer Sound. Tidak apa-apa. Recalc kayak DNB. Ya, ya. Atau misalnya Sound Vision kayak Elakustik. Ya. Kan ada is Focus itu sangat-sangat membantu. hanya perlu didaftarkan juga. Ya. Dan sudah beberapa brand yang Indonesia Sudah ada Sudah juga. ada. Membanggakan gitu. sangat membanggakan. Tapi kan hasil dari simulasinya itu, dari produknya, R&D-nya kan bisa dipertanggungjawabkan gitu loh Pak. Sangat bisa. Dan untuk pelajaran khusus ini gitu ya, kita ngomong blog dengan line, mungkin teman-teman sekalian mungkin baru kenal juga gitu loh. Artinya oh, line array itu ada macam-macam juga ya, kan gitu kan ceritanya gitu. Ya. Oh, ternyata shifting itu kalau sedikit pun membuat sesuatu gitu loh. Ya. Gitu kan gitu. Bahwa Meskipun mengapa very small phase shift. ya, very small phase shift tetap dia ada shift. Ya. Karena itu kata kuncinya adalah mungkin supaya tidak bertambah bingung gitu ya. Kalau bingung, sekali lagi, kalau bingung berarti jilid satunya belum Tuntas. gitu loh. Nonton lagi. Gitu. Iya. Gitu. Jadi jangan takut kalau nonton beberapa kali terus Muntah. harus bayar atau kan enggak ya? Enggak kan? Enggak. Mau nonton berapa kali Gratis. enggak ada masalah toh. Cuman datanya kepake. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Enggak ada urusan. Cari fakir wifi gitu kan? Iya namanya. Kaum duafa wifi gitu. Jadi nempel. Tapi yang penting kan niat belajarnya loh Pak, gitu. Gitu loh. Oh, nggak ngerti nih sampai sini. Berhenti dulu tanya. Iya. Jadi jangan pernah takut untuk bertanya. Karena kebetulan untuk apa ya? Kita ngomongnya apa ya gitu. Untuk platform kita ini kebetulan lumayan banyak yang nonton. Wah, iya. Dan Lumayan. kita belajar gratis. Percayalah netizen se-Indonesia Raya ya. Anda ikut kelas, Anda sekolah, itu ilmu edukasi yang kita sharingkan ini bahkan belum tentu didapatkan di banyak kelas-kelas audio gitu. Agak. Saya juga tidak tahu mengapa. Nah, itu dia. Yang saya takutkan sebenarnya sangat takutkan adalah tersesat. Saya harus mengatakan ini. Ya. Gitu. Jadi belum sampai ke situ tapi sudah berbicara di situ. Sementara yang sudah tahu bahwa basicnya itu seperti apa, itu jadi, waduh kenapa jadi begini gitu. Iya, makanya netizen itu jangan lupa kalau mau tidur doain raja terakhir supaya sehat terus, panjang umur, kita bisa berbagi ilmu, edukasi gitu kan. Saya tuh kadang bersyukur loh Pak, kadang-kadang saya tuh sehat terus tuh bersyukur gitu. Iya. Ini pasti karena doanya netizen se-Indonesia Raya. Betul, amin. Supaya kita tetap bisa berbagi berkah kalau Anda mendapat berkah. Lanjut Maning. Lanjut. Jadi 8 subwoofer block versus line. Yes. Ya, jadi hasilnya ternyata
penjelasan ilmiahnya seperti apa Pak David? Sekali lagi, kata kuncinya adalah near field dan far field. Ya. Gitu. Kalau kita bicara far field dan kita bicara SPL, far field ini tidak harus 65 meter loh. Ya, bisa berapa aja gitu ya. Tergantung critical distance dengan jumlah subwoofernya. Ya. Kan begitu. Ya. Critical distance adalah jarak di mana memang ini masih termasuk near field. Ya. Nanti sampai sini kalau sudah sama SPL-nya kita sebut far field. Field, ya. Jadi penggunaannya bagaimana tergantung situasional. Gitu sih, bukan sih. Tolong dipraktekkan kalau memang ada lahannya dan sebagainya, tolong dipraktekkan. Ya. Ya, dan nggak ada yang tahu suatu saat kita akan membuat juga karena jika ada permintaan kita siap untuk datang ke manapun sebenarnya gitu. Nah itu, jadi netizen kalau memang ada mau memfasilitasi menjadi berkah buat kotanya atau asosiasi sound system, rental sound system, gereja yang mau house of worship-nya ini silahkan tulis di kolom komen, hubungi juga Markom Promedia nomornya ini. Tung. Nah kalau misalnya mau ada edukasi di kotanya, pokoknya kita melayani dari Sabang sampai Merauke Pak ya? Oh ya. Siap, asal waktunya cocok gitu ya. Lalu ada tempat kita bisa praktekkan. Ya, ya. Benar-benar kita bisa praktek. Kalau begini kan harus praktek sendiri, mungkin trial dan errornya akan menjadi lebih banyak. Tapi kalau mungkin ada kita dengan kru kita, dengan tim kita, mungkin akan lebih jelas, lebih cepat kita mengerti mengapa 2 loudspeaker saja kok bisa punya directional gitu. Ya. Kalau line gitu ya. Kalau block bisa juga, cuman kita gunakan delay misalnya. Ya, dan sebagainya. Yang satu polarity harus dibalik dan sebagainya, kita kembali lagi ke 0. Begitu loh. Ya. Jadi tolong diingat istilah near field dengan far field dalam hal ini itu bukan loudspeaker near field di studio rekaman. Ya, beda ya. Ada lagi. Ini aplikasi yang profesional gitu, untuk skala besar, untuk high SPL. Ya. Jadi kalau boleh saya ulang lagi, pokoknya kalau di far field itu nggak terlalu berubah secara SPL, di near field itu berubah, sangat berubah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Seperti apa? Tadi kan ada SPL, tapi juga ada directivity-nya kan Pak ya? Yes, coverage area dan jadi SPL. Coverage area-nya. Nah, sekarang kita masuk ke gimana perbedaannya dengan coverage area-nya, directivity-nya. Silakan Pak David. Yes. Sudah jelas, kita sudah tahu bahwa directivity itu untuk sekarang itu penting sekali. Ya pasti. Jadi untuk membersihkan hasil akhir itu kita harus yang perlu itu di mana? Iya, arahnya harus pas. Speaker gitu kan? Placement-nya harus tepat. Gimana? Ya. Kalau kita perhatikan gambar-gambar yang sudah kita mulai dari jilid 1 dan sekarang jilid 2, kita bisa mengerti yang mana yang lebih mudah kita direct. Oke. Betul nggak? Ya. Apakah yang block atau yang line? Oke. Kalau yang block, berapa buah supaya dia directivity-nya bisa sesempit mungkin. Yang lain, berapa buah juga. Oke. Lalu kita mesti memperhatikan areanya. Jadi kalau saya boleh tambah, directivity ternyata dengan 2 buah subwoofer, dengan sekian lambda itunya, perbedaannya, ternyata dia bisa punya directivity yang bagus tanpa alat apa-apa loh ini. Tanpa alat apa-apa, hanya subwoofer saja dengan SPL dengan polarity yang sama. Ya. 2 buah saja itu dia sudah bisa meng-cancel yang off axis. Ya. Jadi dia ada on axis. On axis itu kalau untuk frekuensi rendah baik ke depan ataupun ke belakang ada. Kiri kanannya yang menghilang. Itu on axis. On axis. Ya. Yang off axisnya yang kiri kanannya hilang. Itu buat 2. Itu kalau kita mau berteori sedikit gitu supaya agak berpikir sedikit untuk PR untuk selanjutnya. Itu kita kembali lagi ke yang namanya
sine wave. Ujung-ujungnya sine wave gitu ya. Ya. Itu lama-lama udah bahasa kalau David Klein mungkin belakangnya sine wave gitu loh. Iya. Dan memang tidak bisa dipungkiri kita pasti akan lari ke sine wave gitu ya. Jadi ternyata Pak ya, setelah kita lihat dari hasil simulasinya ini kita boleh langsung tunjukin ya Pak ya. Dengan kita bicara ini 8 box ya berarti ya. Block array. Tung. Nah, wow, ini surprise sekali Pak. Ternyata very small change in directivity. Gitu. Perubahannya ternyata kecil sekali secara coverage-nya gitu. Ya, secara average-nya. Betul sekali. Itu kata kunci. Itu kata yang harus kita ingat. Begitu block, itu kita tidak bermain directivity. Bermain tapi kecil. Block. Ya. Kan itu tergantung. Kalau ruangan kita melebar, betul kan? Ya. Kan tergantung. Tapi kalau di line, juga tergantung. Kita mau berapa buah? Apakah di kiri kanan kita ada pantulan? Ada gedung atau tidak? Ada tembok, ada kaca, gitu. Tebing terutama. Iya. Kemarin ini saya sempat ke GWK. Ya, wah itu kritikal banget itu posisi speaker GWK itu karena kan curam gitu kan tebingnya gitu kan. Secara diam-diam saya menyelidiki GWK dan ternyata itu settingan sound system kalau bisa indah di sana itu tidak mudah ditundukkan gitu ya. Itu ya ampun. Begitu ya. Jadi dan banyak event-event itu ya. Netizen bisa lihat gitu ya. Dulu G20 terus bangsa jamuan makan kenegaraan nih contohnya nih. Nah, itu kan itu banyak pemantul-pemantul gitu, yang perjamuan makan dulu, show-nya juga besar nih contohnya nih. Wah, ini kita sampai heboh waktu itu di dunia internasional. Begitu. Musiknya waktu G20 waktu itu ya ininya ya. Tapi ternyata seorang raja terakhir aja ke GWK dia geleng-geleng. Ternyata memang tidak mudah ditundukkan. Tidak mudah. Jadi kalau saya sih, kita mau fokus di mana nih? Kita mau fokus jangan sampai ke situ, jangan sampai mantul ke situ, jangan sampai mantul ke situ ya. Ya kita pakai yang blok. Kan begitu, pakai yang blok, tapi ya harus perlahan-lahan gitu. Ya, jadi intinya berarti tidak ada yang benar atau salah, blok yang paling benar, line array paling salah, enggak juga. Semua situasi dari venue masing-masing gitu ya. Nah, ini ternyata kan setelah kita simulasikan Pak David ya, kita, waduh ini luar biasa, boleh kita share Pak ya. Netizen bisa lihat nih, ini ketika line array, apa sih yang terjadi terhadap directivity-nya? Gitu. Ternyata very strong change in directivity. Yes. Perubahan secara direction-nya itu coverage-nya berubah banget. Penjelasannya seperti apa Pak David? Sekali lagi, kalau untuk 2 buah, saya bisa menerangkannya dengan mudah. Bahkan versi apa waktu itu sebelum ini, kita juga menjelaskan bahwa di titik ini dia saling menghilangkan misalnya gitu. Kan gitu. Karena itu hanya 2. Tapi kalau sudah lebih dari 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada juga yang ditumpuk. Ada juga di depannya lagi dan sebagainya. Itu tidak ada ampun kalau itu. Mau tidak mau harus menggunakan prediction software. Karena kalau kita terangkan secara fisika, secara lambda dan sebagainya, aduh, setengah mati. Setengah mati. Mereka sudah membuatkan datanya buat kita tinggal menggunakannya. Dan mungkin ini harus saya buka. Beruntungnya, selama subwoofer yang kita gunakan itu masih konvensional, artinya dia Omni. Subwoofer merek apapun. Bahkan custom. Yang penting kuat gitu ya. Tetap toh dia adalah sumber bunyi untuk frekuensi rendah yang Omni. Itu kita gunakan di software apapun sama saja. Toh dia Omni. Gitu loh. Beda dengan yang full range-nya. Berbeda. Tapi kalau untuk subwoofernya, untuk subwoofer array, untuk block, untuk line, kita bisa gunakan apa saja sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena sama-sama source-nya itu Omni. Gitu loh. Gitu.
Nah, sekarang kita coba ya Pak ya, kita jejerin ini. Blok sama line, anggap aja sebelah kiri dan satunya yang lainnya di sebelah kanan Ya. ini Pak ya. Ini Dan ini hanya untuk pelajaran loh ya. iya, tidak ini terjadi simulasi doang gitu ya. Ini artinya tidak jangan diterapin gitu. Iya. Kirinya, wah, sapnya gue bikin gini. Dulu Raja Terakhir ngajarinnya gitu. Ora Bambang. Gitu. Sapnya lain, yang sebelah kiri, yang kanan kayak gini gitu. Blok itu tidak pernah terjadi itu. Ini hanya diingetin buat ya. pelajaran. Disclaimer, ini cuma buat pelajaran. hanya buat gitu pelajaran. Ya. Ini seakan-akan kita jajarin kayak begini nih hasilnya. Tung. Blok versus line. Ya. Itu ternyata ini dilihat ya gitu ya, little addition in near field. Jadi ternyata near field-nya itu cuman sedikit ada penambahan SPR-nya gitu ya. Tapi kalau yang di blok itu lumayan berasa. Oke. Ya, mudahnya. Ini Ya. saya mudahnya lagi. Kalau kita punya subwoofer satu, kita tumpuk, maka di near field itu berasa. Oke. Selalu berasa, tambah keras. Surprisingly ini kita linkerin Pak ya. Ding. Nah itu yang di belakangnya far field-nya berasa sekali. Ya. Oke. Betul sekali. Wow. Nah ini kita coba nih sekarang. Mudah-mudahan teman-teman mengerti loh ya. Ya ini pelan-pelan kalau ini. nggak mengerti, Makanya ini kita balikin lagi Pak ke satu subwoofer dibandingkan nih blok sama line gitu ya. Ya. Sekali lagi disclaimer, ini cuman pelajaran, kiri dan kanannya. Sebelah kiri ini blok, sebelah kanan ini line. Nah ini hasilnya, lihat ya. Kerokannya kan kelihatan gitu ya. Jadi kan pasti orang duduk jejeran saja bisa mendengarkan sub yang beda-beda. Ya. Jadi gini loh Son, waktu kamu nonton konser atau duduk atau bahkan festival gitu ya, nggak usah udur-uduran, nggak usah saling berdebat. Punya enak banget tadi suara. Enggak, menurut gua nggak enak. Selera lu rendah. Enggak. Kadang posisimu di mana gitu kan ya. Gitu. Karena ternyata bahwa banyak dead spot terutama untuk low frekuensi ya. Cara paling gampang, makanya kadang-kadang kalau kita ada berani di kota Anda ikut daftar. Kita sering melakukan simulasi, mendemokan, kita kasih 100 Hz. Coba aja jalan, ada titik-titik yang kenceng banget, tapi at the same time ada titik yang blank. Dead spot. Yes. Nggak Bahkan ada suara. kita mendekat ke subwoofer loh kok hilang gitu. Ya. Jadi itu kalau itu mau tidak mau harus on the spot ya, harus offline. Mau tidak mau. Kita langsung tunjukin ya bedanya Pak ya. Tadi satu sub ya. Sekarang 2 sub itu seperti ini. Tuh, lihat kan? Mulai kelihatan ada kerokannya makin nggak simetris kan, nggak ratai karena memang ini sebelah kiri blok, sebelah kanan line gitu ya. Oke. Ya. Kelihatan ya. Tambah lagi Pak David, kita next lagi ya. Misalnya 4 subwoofer. Oke. Seperti apa sih perbedaannya? Ternyata tung. Nah, ini tak terbantahkan karena ini memang sudah simulation gitu ya. Jadi pasti ya kejadiannya seperti itu. Nanti dibuktikan secara di lapangan pun buktekno wis kejadiannya. Dan tolong diingat loh, beda. Ini adalah PowerPoint dari Meyer untuk Integrated System Europe 2005. Bayangin itu. Ini dari tahun 20 tahun yang lalu. Itu dia sudah begini. Dia sudah 20 tahun yang lalu tuh Meyer Sound sudah membuat simulasi pelajaran seperti ini. Ya, itu belum 3D tuh mapnya tuh. MAPP-nya dulu masih harus jadul. online. Masih harus online. Kalau sekarang bisa kita download semua datanya. Sekian. Kalau Raja Terakhir dulu SSL sempat nggak lulus tapi Meyer Sound lulus lah ya. Meskipun berasap lah ya. 5 kali tapi. Mamam tapi ya. 5 kali. Saya 5 kali ikut Meyer Sound baru oke. Gitu. Itu aja begitu ketemu lagi sekian puluh tahun berikutnya, sekian purnama bareng sama Bob berasap lagi. Oh iya. Banget. Aduh. Nah, ini puncaknya Pak David. Bagaimana hasilnya kalau 8 subwoofer block versus liner E? Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Penyebarannya ya. Yes. Jangan salah loh ya, ini di sini puncaknya 8. Ya. Ada orang pakai 16. Bisa. Ada orang pakai 32. Kita cuma simulasikan ya. Gitu ya. Jadi tergantung kita mau seperti apa. Gitu. Nah, dari gambar-gambar kerokan ini nih Pak David gitu. Mohon penjelasan secara
teoritisnya kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Kembali lagi, Ya. phase. Oke. Satu fase. Yes, Ya. sudah pasti. Fase itu menyebabkan di satu titik dia saling cancel, di satu titik dia saling menambahkan. Kuncinya itu, Oke. nggak ada lagi lain. Jadi kalau mau jujur, Oke. sebuah subwoofer dengan 2 buah subwoofer, yang bisa cancel yang mana? Yang 1 buah apa yang 2 buah? Kita ngomong free field ya. Free Ya, field ya, itu ya. tidak ada pantulan. Ya, ya. Ya, yang pasti yang lebih dari satu, gitu. Paling gampang. Kalau 1 buah dia mau cancel sama mau siapa? cancelin siapa gitu. Cancelin. Lu kira cancel Grab, cancel Gojek gitu. Ketika lebih dari satu dia Baru ada istilah cancel atau add. antara saling cancelin atau saling nambahin gitu. Atau tetap. Atau SPL podo. Gitu. Yes, itu penting sekali loh. Ya, the wheel of face. The Itu wheel of face. Ya, the face wheel. Ya. The wheel of face itu penting sekali dan saya juga baru lihat itu di Mayer. Jujur aja nih, saya Gitu. bukan gara-gara saya orang Mayer, emang enggak. saya bukan. Lo enggak lo ya, ini fully pengajaran itu. Enggak. Ini kira-kira seperti ini. Tung. Nah, itu the wheel of face Ya, supaya the wheel of face. Jadi kita ketahui kalau dia antara 2 buah komponennya shiftingnya berapa derajat, itu dia menambah, mengurangi atau tetap. ya. Ya, itu ada benar-benar digunakan di mana-mana kalau sekarang gitu. Ya. Dengan warna-warnanya dan sekalian gitu. Apa? Jadi kira-kira yang ini Pak ya. Itu dia. Gitu. Udah Jadi- tidak ada yang lain. Jadi the wheel of face gitu Itu ya. kalau kita bisa mengerti itu, kita akan bisa mengerti yang lain. Ya. Percaya atau tidak. Entah itu smart life, entah apapun itu. Oke. Balik lagi loh, kita mengerti software-software yang luar biasa itu dan sebagainya. Kalau kita tidak dari dasar, kita tidak mengerti sine wave, tidak mengerti phase shifting dan sebagainya, itu agak sulit kita mengerti, Oke. gitu loh. Ya, Itulah pentingnya basic audio training gitu ya. perlahan-lahan. Ya. Jangan terperangkap, oh harus begini. Kenapa? Tidak tahu. Ya. Itu terperangkap kita. Kenapa harus begini? Karena ada ini. Kenapa harus begini? Karena ada ini. Kenapa harus begini? Karena ada ini. Selalu begitu. Oke, selain face, apalagi Pak yang mempengaruhi itu semua? Dasar teorinya. Dan phase itu selalu terjadi loh. Ya. Tidak pernah tidak terjadi. Oke. Selalu terjadi sekecil apapun itu. Selalu terjadi. Ya. Misalnya nih, kita berada di anechoic chamber Ya. gitu, dengan 2 buah sumber bunyi. Mhm. Tetap terjadi. Dengan sebuah sumber bunyi tetap terjadi juga, cuman kecil sekali. Gitu loh. Ya. Jadi satu hal yang kalau boleh saya nekat gitu mengatakan bahwa udahlah jangan ngomong face deh. Tapi bagaimana meminimalkan face ini atau Ya. menggunakannya dengan baik, Gusti. Gitu. Jadi kalau ini out of phase nih. Pertanyaan yang berikutnya, memang out of phase itu out of phase-nya berapa derajat? Auto face-nya berapa derajat? Ya, Begitu. Kalau in phase hanya ada satu. In phase adalah in phase. benar. Ya. Tidak ada in phase-nya berapa derajat, tidak ada. Tapi Oke. kalau out of phase, banyak out of phase-nya di 180, di 90 atau di 15. Ya. Kalau gila-gilaan, oh enggak, ini phase shifting atau out of phase-nya hanya 1 derajat gitu. Ya. Apakah pengaruh? Pengaruh, tapi very small, Oke. kecil sekali. Penjelasan yang paling mudah buat netizen se-Indonesia Raya, what is the meaning of out of phase? Paling gampang seperti apa, Pak? Ya, out of phase adalah sebuah komponen itu bergetar kan. Ya. Sewaktu dia bergetar, pertanyaan saya, itu ke depan dulu atau ke belakang dulu? Oke. Itu dulu kan. Ya. Makanya orang menyebutnya polarity. Ya. Bahwa kalau polaritinya salah, dia ke belakang dulu baru ke Ya. depan. Polarity ini kita bicara plus dan minus ya. Gitu. Ya. Oke. Kalau minus kan dia belakang depan, belakang depan, belakang Ya. depan gitu kan. Ya. Awalnya loh. Oke. Awalnya kita hanya tahu itu dari awalnya. Oh, awalnya dia gitu loh. Oh, ke belakang dulu. Oke. Kalau yang satunya persis juga ke belakang dulu, bersamaan tepat waktunya. Itulah
in phase. Maju mundurnya bareng. Bareng banget. Out of phase nggak bareng. Nggak bareng banget berarti out of phase sempurna. Out of phase sempurna. Itu benar-benar yang satu maju, yang satu mundur dengan waktu yang bersamaan. Itu sempurna gitu Sempurna. ya. Karena bareng gitu ya. Bareng. Masalahnya banyak yang terjadi setengah-setengah. Hah, Ini yang out of phase-nya berapa derajat? nggak full. Kalau sempurna berarti 180 bisa juga gitu ya. 180, 360, dan seterusnya. Sesuai kelipatannya. Yes. Gitu ya. Tapi ini bayangin ya, kita ngomong penjelasan kayak begini ini kan 100 Hz kayaknya gampang banget begini ya. Tapi bayangin itu 100 Hz, saya ulang lagi nih konten kita sebelumnya. Itu 100 kali dalam waktu 1 detik. Begitu kan Pak ya? Duduk nih, Waduh. itulah fisika dalam dunia pro audio. Kamu Jadi, bayangin kalau tangan kita harus mensimulasikan gini, Enggak. itu Alzheimer. Itu baru 100 Hz loh. Terus kita Disitulah perlunya loudspeaker prediction software di mana itu sudah dimasukkan rumusnya semua. semua data sudah Ya. ada di situ. Semakin upgrade dia semakin datanya banyak. Jadi AI itu tuh sudah terjadi dari zaman kapan tahu? Sebetulnya, bayangin ya, tadi ternyata yang ditayangkan yang sudah diriset oleh Harry F. Olson Dan tahun 1940-an itu data. ya. Yes. Wow, 1947 itu sudah disimulasikan seperti itu. Wow, luar biasa sekali karena ternyata pembahasan ini sangat hot sekali. Kita akan lanjut lagi nanti di konten-konten kita berikutnya. Semoga kita nggak sampai blutit, sampai berasap, kobong kabeh gitu ya. Tapi thank you banget Pak David Klein, Raja Terakhir yang sudah membukakan mata Amin. kita. Konten sebelumnya dengan David Sabar Iman langsung simulasi aplikasi di softwarenya gitu ya. Tapi ternyata ini penting nih, basic audio secara teorinya. yes. Fisikanya ternyata seperti itu gitu ya. Oke, terus netizen se-Indonesia Raya support dukung kita, tulis di kolom komen kira-kira topik pembahasan apa lagi yang bisa menjadi berkah buat industri kita. Tulis di kolom komen, share ke banyak orang supaya konten kita jadi berkah lebih banyak dan semakin memajukan pro audio industri di Indonesia. Terima kasih Raja Terakhir yang sudah menjadi saluran berkah buat setiap kita. Amin. Maju terus pro audio industri di Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media, we serve you.